Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Lubis, dosen program studi S1 Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen, dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah manajemen merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 program studi S1 Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang mempelajari tentang pengertian dan fungsi manajemen, proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Adapun capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mampu secara efektif dan menerapkan dan menganalisis teori-teori manajemen dengan merefleksikan tata nilai bintang. Yang kedua, mampu menerapkan konsep dan prinsip manajemen secara adaptif dalam menghadapi dinamika dunia bisnis. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu: yang pertama, mampu menjelaskan mengenai teori-teori manajemen. Yang kedua, mampu mengidentifikasi peran dan fungsi manajemen dalam organisasi. Yang ketiga, mampu menganalisis lingkungan internal dan eksternal dalam organisasi. Bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu konsep dasar manajemen, sejarah manajemen, lingkungan organisasi, dasar-dasar perencanaan, pengorganisasian, wewenang dan delegasi, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian, budaya organisasi, pengambilan keputusan, serta etika dan tanggung jawab sosial. Adapun buku referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, Ricky W. Griffin, Manajemen, dan yang kedua, Malayu SPH Sibuan, Dasar-Dasar Manajemen. Pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu dengan pembelajaran secara langsung tatap muka di kelas atau melalui aplikasi daring. Asinkronus yaitu dengan menggunakan Learning Management System USU, yaitu kelas.usu.ac.id untuk presensi kehadiran, pemberian materi, penugasan, serta diskusi. Pembelajaran dilakukan selama 16 pertemuan, dengan masing-masing satu pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, yaitu pada pertemuan ke-8 dan ke-16. Mahasiswa harus memenuhi minimal 80% perkuliahan untuk dapat lulus pada mata kuliah ini. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini terbagi dalam 5 bentuk, yaitu: yang pertama, kedisiplinan sebesar 10%, keaktifan dalam diskusi 20%, tugas baik mandiri maupun kelompok 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20% dengan total pembobotan 100%. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen. Setelah ini saya sertakan cuplikan video proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Ini kan pertemuan pertama kita masih perkenalan ya. Saya Muhammad Arif Lubis, dosen pengampu di mata kuliah apa nih? Manajemen yang merupakan mata kuliah wajib ya untuk mahasiswa semester 1 ya di semuanya. Jadi hari ini saya jelaskan dulu terkait dengan kontrak perkuliahan kita gitu ya. Ini kan ada di semester 1 gitu ya, mungkin belum terlalu paham terkait dengan kontrak perkuliahan ya, apa yang boleh apa yang tidak gitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan kehadiran ya, kehadiran kalian pernah dengar nggak itu dari senior gitu, berapa kali kalian boleh tidak hadir di kelas? 3 kali ya. Jadi perkuliahan kita itu kan ada 16 pertemuan ya, 16 pertemuan
14 pembelajaran, 2 pertemuan itu ujian ya. Jadi 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan lagi setelah UTS dan sebelum ujian akhir semester. Nah, jadi ada 14 pertemuan yang diperbolehkan dan minimal 80%. Berarti 20% boleh nggak hadir. Berarti 20% dari 14 berapa? 2,8 atau 3 ya. 3 kali boleh tidak hadirnya. Kalau lebih dari 3 kayak mana Pak? Kayak mana Pak lebih dari 3? Pernah dengar nggak dari senior atau tidak? Lebih dari 3 kayak mana? Nggak boleh ikut kelas, nggak lulus mata kuliah. Kakak kalau lebih dari 3 nggak lulus. Jadi kalau berdasarkan peraturan rektornya yang tidak memenuhi minimal perkuliahan itu langsung dinyatakan nilainya E ya. Artinya dan jadi saya mohon kita di sini kerjasamanya Pak ya, kerjasamanya kehadirannya ya, kehadirannya juga diperhatikan adanya 3 kali tadi yang kalian lah udah mulai juga manajemen absen berarti kan. Kalian kira-kira aku punya data 3 gitu ya, aku pakainya kapan gitu kan. Kalau mau dipakai ya, tapi yang lebih bagusnya lagi ya jangan dipakai, hadir terus di kelas gitu kan. Terus tadi mengenai kehadiran ya, lalu mengenai penilaian ya, penilaian kalau di kelas saya ya, kelas kita ini di kelas manajemen ini ada 5 komponen penilaian ya. 5 komponen penilaian. Yang pertama itu disiplin. Disiplin apa tuh Pak? Tadi kan kehadiran udah disiplin. Nanti saya catat juga ya terkait dengan kita masuk misalkan ini jam 8 kan. Yang terlambat kayak mana gitu. Masih saya perbolehkan masuk, tapi ada catatannya supaya ada pembeda ya dari yang disiplin dari awal sudah hadir di kelas sama yang tidak. Nanti akan ada bobot poinnya untuk pertemuan. Itu hanya sekitar 10% ya. Setelah itu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu 20% masing-masing ya. Jadi dari 20%. Terus untuk tugas ya, tugas bisa berupa project base, tugas individu maupun kelompok itu nilainya 30% dan 20% lagi saya catat dari keaktifan kita di kelas gitu ya. Keaktifan di kelas, saya mau kita di kelas ini kan kita sama-sama belajar ya. Saya kan belajar juga, banyak juga yang bisa belajar dari kalian. Jadi kita belajar supaya kita berani menyampaikan pendapat kita di depan orang. Ini di kelas kita yang usia sekitar 30 orang, kita latihan di sini ya. Latihan menyampaikan pendapatnya ya. Jangan nurut takut salah ya. Enggak apa-apa, jawab aja. Nanti berani juga ya. Nanti setiap pertemuan akan saya catat ya. Misalkan Kak siapa namanya? Kak Lisa misalkan hari ini menjawab aktif berapa kali itu akan saya catat setiap minggunya gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya juga. Artinya itu 20% ya. Kalau satu semester tidak pernah aktif, artinya mungkin saya nggak pernah mendengar suara di kelas ya, dan pasti kekurangan 20 poin kalian ya. Untuk dapat A berarti komponen lainnya harus sempurna kan 100 kurang 20, 80, yang lainnya berarti harus 100 semua itu kan. Disiplin, UTS, UAS, tugas, makanya tambahan nilainya bisa dari keaktifan. Jadi saya harap kerjasamanya ya ini ya, kerjasamanya agar bisa mendapatkan nilai yang baik pastinya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita mulai materi kita ya, sebelum pertama? Ada? Ya, Pak siapa namanya? Kak Vera, silakan. Iya, buku nanti gini ya, saya nggak mewajibkan kalian beli buku, tapi nanti saya kasih kalian referensinya, referensi buku itu apa gitu. Artinya kalian boleh ambil dari berbagai sumber ya. Saya tapi nggak wajibkan beli buku, tapi nanti ada referensi nanti saya share juga di kelas tersebut. Jadi ya, nggak harus. Tapi kalau mau beli buku silakan ya, saya nggak larang juga.
Kalau pengertian manajemen itu sendiri, ada yang tahu nggak? Ini apa ya? Ini sekali lagi saya bilang, lupa saya. Jadi kemarin kalau mencatat namanya, jadi teman-teman yang bekerja kalau mencatat. Sekarang saya tanya, apa yang pengertian manajemen? Berdasarkan yang kalian tahu aja, pengetahuan kalian, apa dengan itu? Bang Jafar apa? Iya Pak. Maria, silakan. Kalau menurut saya manajemen itu cara bagaimana individu mengatur sumber daya yang ada secara efektif dan juga efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik sekali ya, Maria. Mengatur sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Ya. Ada lagi lanjutnya? Kak Isa, silakan. Kedua, dan ada tambahan kata seni dari Elisa. Berarti Elisa kayaknya sudah mempersiapkan dari ulang sudah dibaca juga. Kenapa ada muncul kata seni dari penambahan dari disampaikan pemberian. Terima kasih Elisa. Makanya itu kan? Pengarahan dari jabatan pengendalian ya, sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ya. Jadi banyak sekali nampak lah ada persiapan juga untuk baca-baca juga sekali ini. Yang lain pun saya yakin tahu kan ya. Ya. Tahu kan? Mau ditanya masing-masing. 3 itu ada di cukup. Jadi itu manajemen ya. Kalau ini kita kan namanya ilmu sosial ya. Kalau pasti itu kan ditanya 2 kali 2 berapa kan 2 kali 2? 4 kan? Jawabannya sama kan? Tapi kalau masalah ilmu sosial ini kan bisa berbeda karena pendapat dari para ahli itu berbeda-beda gitu ya. Pendapat dari para ahli itu berbeda-beda. Tadi ada kata-kata perencanaan ya. Ada kata-kata seni gitu ya. Ada kata-kata pengendalian, tapi yang sama tadi kata-katanya sumber dayanya itu saya dengar semuanya mencapai sumber daya tujuan efektif, efisien ya. Jadi kalau dari pendapat ahli lah ya, yang paling umum ya kita harus ingat lagi ya, harus ingat ya. Menurut George Carpelli ya, dalam bukunya Principles of Management, fungsi manajemen itu ada 4. 4 apa saja 4 tadi? Ada P, ada O, ada C. P, O, C. Apa itu P? P itu planning atau perencanaan. Yang kedua O, organisasi, ya, pengorganisasian. Yang ketiga FPT atau pengelolaan dan controlling, yaitu pengawasan atau pengendalian. Jadi kita ingat aja kalau misalkan ada pertanyaan apa itu manajemen, ingat aja 4 fungsi tadi ya. Fungsi yang sistematis dan berkesinambungan ya. Jadi akan mengulang terus gitu ya, dari awal direncanakan, diorganisasikan, digerakkan, dikendalikan. Nanti kendalinya tadi apa? Evaluasi, bisa bahan untuk perencanaan di kegiatan yang akan datang. Sumber daya yang dikatakan sumber daya tadi PWC. Sekarang sumber daya kita sebagai manusia ya. Ya, pasti kita memiliki sumber daya masing-masing ya. Kira-kira saya minta pendapat kalian, apa aja sumber daya yang kita miliki sebagai manusia? Ini kita belum bicara dari sisi organisasi. Kita sebagai manusia punya sumber daya apa aja? Kita sebagai manusia pakaian, sumber daya pakaian. Dan sebelum Sabira, money, apa itu money? Wah ya, apa itu organisasi? Kenapa organisasi itu mempunyai sumber daya berupa manusia? Apa itu organisasi? Siapa yang dari SMA kemarin boleh ikut organisasi? Ada?
Kak Dita, Kak Nazwa, udah ikut organisasi ya. Sekarang pertanyaan saya, barang apa yang kakak ikutin? Apa itu organisasi? Kak Nazwa. Organisasi itu menurut saya adalah sekelompok orang dengan visi dan misi yang sama dan memiliki tujuan yang untuk mencapai suatu goal atau yang tujuan bersama. Sekelompok orang ya. Sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama ya. Apapun latar belakang ya. Bisa dari latar belakang kegemaran, latar belakang agama ya, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Dua orang minimal, dua orang itu bukan organisasi kan? Dua orang, cuma dua di sini. Kita di kelas ini bisa dikatakan organisasi atau bisa? Kenapa bisa? Apakah tujuan kita sama? Kak siapa namanya? Kak Hania? Tujuannya apa? Ikut kelas ini untuk belajar. Kasih ya Kak. Kakak siapa? Cinta. Kak Cynthia, apa tujuan ikut kelas ini? Sama berarti ya. Jadi tadi kita kembali ke sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Tadi yang pertama ada manusia ya, manusia. Apalagi yang pernah baca N. Ada 6 kan? Man. Tadi Kak siapa tadi? Bilang money tadi. Kak Safira dari money ya. Ada manusia, ada uang. Apa lagi itu? Kak siapa? Kak Raya. Tuan. Nah, dua-dua ya. Material ya. Mesin itu kalau kita artikan jangan diartikan langsung mesin ya, ataupun bisa peralatan yang mendukung jalannya organisasi gitu. Material tadi bahan baku ya, bahan baku ataupun bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi. Jadi tadi ada money, material, mesin, apa lagi? Metode ya, metode juga sumber daya kita ya, sumber daya yang kita oleh organisasi. Tadi kita bilang apa? Apa juga? Apa lagi? Market ya, pasar. Ya. Kalau modal itu mungkin lebih ke money tadi bang, uang tadi ya, sumber daya kapital dan modal. Market tadi ya, pasar. Ya. Pasar. Ada satu lagi, apa itu? Information ya, informasi. Sekarang informasi itu sumber daya yang sangat-sangat berharga ya. Ya, informasi itu diolah sedemikian rupa gitu ya, sehingga bisa membantu manusia untuk mengambil keputusan gitu kan. Informasi dikumpulkan melalui data ya, diolah sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik kan, lebih baik. Jadi ingat itu ya, tadi pertama ada demand, ingat KLC, ingat sumber daya gitu ya. Tadi tujuannya sama dulu ya. Ingat sumber daya yang harus yang kita punya dan yang harus kita kelola. Terus pertanyaan saya, kenapa sumber daya tadi ada 7 tadi harus dikelola? Kenapa harus dikelola? Kayak saya lagi, kayak saya banyak membaca ya. Nah, bagus sekali ya. Karena sumber dayanya itu terbatas terbatas kan. Yang 7 tadi kan terbatas ya. Jadi kalau kita mempunyai keterbatasan, kita pun harus pandai-pandai juga kan memanfaatkannya kan. Kalau misalkan nggak terbatas, kira-kira butuh manajemen nggak? Nggak terbatas. Misalkan kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk yang nggak ada batasan tenaga. Tadi dia bilang tenaga. Kita dibekali tenaga yang habis-habis, nggak perlu tidur. Ngapain kita merencanakan kapan kita istirahat gitu kan? Kalau kita kan terbatas ya. Jadi kalau misalkan kita analogikan, adik-adik di sini saya tanya masuk kuliah gitu ya, masuk fakultas ekonomi dan bisnis USU. Tujuannya belajar pasti,
tujuan spesifik tuh, tujuan spesifiknya. Kira-kira pengen di sini berapa orang? Pengen di kampus ini berapa orang? Abang cuma pengen 3,5 tahun di sini. Abang 4 tahun. 3,5, 4, 24 aja. Ada yang pengen 6,5 dulu. So, saya pengen tanyakan kalian harus tahu berapa semester batas kita? Batas mahasiswa untuk 14 semester sama dengan 7 tahun. Ada yang 7? Kenapa yang 7? Uangnya, kelamaan, habis waktu, usia, apa lagi? Kenapa nggak pengen 7 tahun? Kakak buang waktu, tunggu waktu kan mungkin itu pelajaran, belajar 7 tahun itu berlebihan ya kan? Berlebihan dia sudah. Kalau bisa kita dapat dalam waktu 4 tahun, kenapa harus 7 tahun? Kan itu dia. Kalau tujuannya nih, tujuan mahasiswa tamat dulu ya, tamat. Tujuannya tamat ya. Misalkan ada yang tamat dalam waktu 4 tahun, ada yang tamat dalam waktu 7 tahun. Kita sepakat ya, tujuannya ini tamat. Mana yang lebih efektif? 4. Tujuannya sama, jadi 2 orang punya tujuan sama. Tujuannya cuma tamat. Yang satu tamat 4 tahun, yang satu tamat 7 tahun. Mana yang paling efektif? 4. Ada yang bilang 7. Kita bicara efektif ya. Yang satu 4 tahun, yang satu lagi 7 tahun. Mana yang lebih efektif dalam mencapai tujuan tadi? Tahu? Yang lebih efisien? Kalau itu juga setengah. Pilihannya cuma 4 sampai 7. Itu kan? Ya jadi kalau tadi kita bicara tujuan itu cuma apa? Cuma tamat ya. Tamat aja, tamat. Gak ada waktunya. Dua-duanya sama-sama efektif. Tapi kalau kita bicara efisien, mana lebih efisien? 4 atau 7? 4 tahun ya. Kita mendapatkan hasilnya kan sama. Yang 4 tahun gelarnya apa? Apa gelar itu? SE. Yang 7 tahun apa gelarnya? Enggak boleh yang 7 tahun SE plus enggak. Atau SE juga dia kan. Jadi kalau kita bicara efektif, kedua-duanya kalau bicara tujuan sama-sama mencapai tujuannya. Tapi cara pencapaian tujuan dia yang berbeda. Yang satu lebih efisien. Apa aja yang efisien dari yang 4 tahun dan yang 7 tahun? Waktu, anggaran, tenaga, pikiran, usia, apa lagi? Mental, apa lagi? Ya, banyak lah ya. 3 tahun beda dari ini. Yang satu dari 3 tahun itu dimanfaatkan mencari kerja, bahkan pindah kerja. Yang satu lagi pindah kelas. Ya. Yang kelas ini gitu ya. Ya saya doakan kelas ini cita-cita dari tamat 4 tahun, maksimal 4 tahun lah ya. Kenapa 4 tahun? Apa kelebihan 4 tahun tadi? Belum belajar. Kakak senang berorganisasi, senang ya? Senang. Oleh rencana pengen ikut UKM apa di sini? Tari. Kenapa kakak senang? Ada bakat menari? Hobi menari. Yang punya hobi menari ini ya silakan hubungi Kak Jalan. Atau bahkan kakak bisa buat ya, buat apa kelompok tari di ya di ini gitu ya. Ya 4 tahun atau 7 tahun lagi, 3 tahun lagi kan
tahun lagi waktu dan sebagainya. Dan terus walaupun belum tentu berpengaruh sama hasil akhir itu kita nggak tahu aja gitu. Yang 4 tahun, 7 tahun, 3 tahun lagi ternyata dia dapat sesuatu yang lebih lagi. Tapi harapan saya ya jangan sampai 7 tahun lah kalian ya. 4 tahun sampai dari sini gitu kan. Tadi contohnya 4 tahun sampai 7 tahun. Itulah yang kalau kita bicara manajemen secara umum yang diingat aja, ingat tadi PWAC tadi. Jadi kalau ada nanti menanyakan ke kalian pengertian manajemen, rangkaian kata-kata dari PWAC tadi ya, dalam pencapaian tujuan, pemanfaatan sumber daya, dan cara yang efektif dan efisien. Efisien. Itulah yang akan kita pelajari nanti lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nanti kita bicara untuk masing-masing fungsinya ya, untuk perencanaan ya, fungsi organisasian, fungsi penggerakan nanti banyak caranya. Nanti kita pelajari tentang komunikasi, bagaimana cara memotivasi, bagaimana cara mendelegasikan kewenangan dan sebagainya, sampai dengan pengendalian ya, dan materi-materi lain yang sesuai dengan RPS yang tidak kita serahkan ke kalian. Ya, sampai di sini ada pertanyaan terkait manajemen. Jadi saya harap manajemen itu udah di luar kepala ya. Apa itu manajemen? PWAC ya, itu ya kuncinya. Ya. Ada pertanyaan mengenai manajemen pertemuan pertama ini? Ya, ada. Kalau belum ada, nanti kalau ada silakan tanya saya, saya di kelas. Kalau misalkan nanya melalui Bang Arif tidak boleh gitu ya. Tapi kalau tanya langsung ke saya lah ya. Karena kita harus berani juga gitu, ya, berani nanya gitu ya. Jangan segan-segan juga gitu. Kan nggak bayar nanya kan? Nggak bayar ya, kecuali bayar nanti kita bisa mikir. Kan nggak efisien berarti ya. Cari tahu sendiri nanti bayar atau berapa itu. Gitu. Ya, jadi ada ini ya. Nanti saya share materinya juga, RPS juga saya share di kelas kursus ya. Adik-adik silakan download materinya di kelas kursus. Presensi juga tadi kalau ada yang udah, ada yang belum jangan lupa ya diisi presensi hari ini ya. Ya. Jadi sampai hari ini ya, itu dulu ya. Bisa saya sampaikan dan insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua supaya kita bisa jumpa lagi minggu depan jumpa mas kalian ya. Itu kebanyakan capek juga sendiri. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.